warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah yang soleh dan solehah, apa kabarnya? Insya Allah anak-anak Ustazah selalu sehat nak ya, dan tetap semangat, selalu ceria. Anak-anak Ustazah, hari ini bersama Ustazah Mina, kita masih belajar di tema 2 subtema 4. Nah, pada pembelajaran kali ini kita masih fokus dengan pelajaran SBDP. Adapun kompetensi dasar atau KD kita kali ini adalah 3.4, yaitu tentang mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya, dan 4.4 membuat hiasan dari bahan alam dan bahan buatan. Nah, anak ustazah yang soleh dan solehah, adapun tujuan kita kali ini yaitu diharapkan kalian mampu mengetahui, mampu membedakan bahan alam dan bahan buatan untuk membuat prakarya. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak ustazah, sudah disiapkan buku 2B-nya? Coba kalian buka di halaman 124. Di situ ada prakarya tentang hiasan dari kerang. Nah, hiasan dari kerang ini kira-kira bahan alam atau bahan buatan ya yang kita butuhkan? Coba kita lihat apa saja sih bahan untuk membuat hiasan dari kerang. Pertama yang kita butuhkan adalah kerang. Tahu kerang seperti apa? Seperti ini ya. Terus cat air, kuas, dan palet cat. Ada beberapa bahan alam dan bahan buatan. Tadi kita membutuhkan kerang. Kira-kira kerang ini termasuk bahan apa, nak? Ya, kerang itu termasuk bahan alam karena bukan manusia ya yang membuatnya. Dan cat air, kuas, palet cat itu termasuk pada bahan buatan. Nah, ingat anak-anak ustazah, kalau bahan alam itu bahan yang ada di alam, yang menciptakan, yang membuat langsung dari Allah. Tapi kalau bahan buatan itu bahan yang dibuat oleh manusia, nak ya. Nah, coba kita buka lagi di halaman 133 sampai 134. Nah, di sana kita ada membuat lukisan origami. Kalau pekan lalu kita membuat lukisan dengan cetak dan dengan cara ditiup, nak ya. Nah, yang pekan lalu kita membuat lukisan tiup dan cetak itu menggunakan bahan buatan, ya nak ya. Itu pekan lalu kita menggunakan bahan buatan. Kecuali ada yang mencetak menggunakan daun-daunan, itu baru menggunakan bahan alam. Nah, di lukisan origami ini beberapa bahannya yang kita gunakan yaitu kertas warna, pasir warna, karton manila, kerikil, lem, dan potongan rumput. Dari beberapa bahan ini yang kita gunakan untuk membuat lukisan origami, ada bahan alam dan bahan buatannya. Bahan alamnya yaitu pasir warna, kerikil, dan rumput-rumputan. Sedangkan bahan buatannya adalah kertas warna, kertas karton manila, dan lem. Itu bahan buatan yang kita gunakan untuk membuat lukisan origami. Nah, anak-anak ustazah, tadi itu kita membuat lukisan dengan origami. Yang ketiga, coba kalian buka halaman 142. Di situ ada kolase dari daun. Nah, kolase dari daun ini kita ada beberapa bahan yang kita butuhkan. Bahan alam juga bahan buatan. Coba yang kita butuhkan adalah kertas manila, daun, lem putih, dan juga mata boneka. Dari bahan-bahan ini yang kita perlukan dari bahan alam adalah daun-daunan. Nah, daun-daunan ini anak-anak ustazah, coba kalian perhatikan itu. Kolasenya yang sudah jadi, ada gambar burung, ada gambar ikan. Nah, badannya itu bisa kita buat dari daun-daunan, nak ya.
daun yang agak lebar digunting-gunting begitu. Nah, di situ juga ada caranya bagaimana kita membuat kolase dari bahan alam. Bahan buatan yang kita gunakan untuk kolase ini adalah kertas manila, lem putih, dan mata boneka. Nah, Nana Ustazah, bagaimana? Sudah tahu apa saja bahan alam dan bahan buatan? Ingat, bahan alam itu yang ada di alam sekitar kita, yang diciptakan dibuat oleh Allah, dan bahan buatan adalah yang dibuat oleh manusia. Nah, bagaimana, Nah? Sudah tahu bahan alam dan bahan buatan yang kita gunakan untuk berkarya? Tadi beberapa bahan alam yang kita gunakan ada pasir, ada kerikil, ada daun, ada rumput-rumputan. Banyak sekali ya bahan alam, ada kerang. Nah, banyak sekali bahan alam yang kita gunakan untuk membuat karya hias atau untuk membuat hiasan. Anak-anak ustazah bisa menggunakan bahan alam yang lainnya, bisa ranting, kulit kayu, dan masih banyak lagi nak ya. Sedangkan bahan buatan yang kita gunakan untuk membuat karya pastinya ada lem, karena untuk menempel-nempel nak ya, dan kertas manila, ada mata boneka, tadi ada cat air. Nah, banyak sekali bahan buatan yang kita gunakan untuk membuat karya. Nah, anak-anak ustazah, karena bahan alam banyak yang diciptakan Allah, kita patut bersyukur apa yang Allah ciptakan untuk kita, dan kita bisa memanfaatkan yang diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu yang dikasih Allah, kita harus mensyukurinya sebanyak dan sekecil apapun itu. Nah, anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, saja kira cukup sekian pembelajaran kita. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah bahan alam itu bahan yang ada dari alam yang diciptakan oleh Allah, dan bahan buatan itu adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Kalian sudah tahu contohnya tadi nak ya. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian pembelajaran kali ini. Ustazah harap anak-anak Ustazah selalu semangat, selalu sehat, dan tetap ceria nak ya, biarpun berada di rumah. Kita berdoa bersama-sama biar pandemi ini segera berlalu, agar kita bisa bertemu kembali di sekolah. Dan jangan lupa, sebagai seorang muslim yang beriman, kita harus melaksanakan sholat 5 waktu dan patuhi apa kata ayah dan bundamu nak ya. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Marilah kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.